warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas B Indralaya yang beranggotakan Siti Madinah, Rodiana, Rizky Darajatun Aisyah, Putri Wulan Andini. Pada video materi kali ini, kami akan membahas tentang glikogenesis dan glikogenolysis. Berikut penjelasannya. Tujuan pembelajaran: mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab untuk memahami glikogenesis dan glikogenolysis. Materi singkat: glikogen adalah penyimpanan glukosa. Sintesis dan degradasi glikogen diatur dengan hati-hati sehingga glukosa yang cukup tersedia untuk kebutuhan energi tubuh. Baik glikogenesis dan glikogenolysis dikendalikan terutama oleh 3 hormon, yaitu insulin, glukagon, dan epinefrin. Glikogenesis adalah lintasan metabolisme yang mengkonversi glukosa menjadi glikogen untuk disimpan di dalam hati. Lintasan ini diaktifasi di dalam hati oleh hormon insulin sebagai respon terhadap rasio gula darah yang meningkat, misalnya sebab kandungan karbohidrat setelah makan atau teraktivasi pada kesudahan siklus Cori. Prosedur proyek 1. Carilah dan pahami materi glikogenesis dan glikogenolysis. 2. Kemudian carilah materi tentang glikogenesis dan glikogenolysis yang terjadi pada makhluk hidup. 3. Edit semenarik mungkin. Pembahasan A. Glikogenesis. Untuk tahap pertama dalam proses metabolisme karbohidrat, yaitu pemecahan glukosa menjadi asam pirufat, disebut glikogenesis. Kemudian asam pirufat tersebut akan dioksidasi menjadi asetil CoA yang kemudian akan masuk ke rangkaian siklus asam sitrat untuk diubah menjadi energi dalam bentuk ATP. Sehingga dapat dikatakan bahwa glikogenesis merupakan suatu proses anabolik yang membentuk glikogen untuk menyimpan glukosa ketika kadar glukosa dalam darah tinggi seperti saat sesudah makan. Glikogenesis juga dapat diartikan sebagai proses pembentukan glikogen dari glukosa yang selanjutnya akan disimpan dalam otot maupun hati, karena glikogen adalah suatu bentuk karbohidrat yang disimpan dalam tubuh yang sama dengan amilum dari tumbuhan. B. Glikogenolysis. Pemecahan glikogen terlebih dahulu harus dipecah untuk dapat memperoleh glukosa sebagai energi, yang mana proses glikogenesis terjadi di dalam jalur yang berbeda dengan bantuan enzim fosforilase. Kemudian, fosfat anorganik dan melepaskan sisa glukosa untuk mendapatkan diglukosa fosfat. Sehingga dapat diartikan bahwa proses glikogenesis adalah suatu proses pemecahan glikogen yang terjadi melalui jalan yang berbeda, yang tergantung dari proses apa yang mempengaruhinya. Molekul glikogen dapat menjadi lebih kecil atau bahkan lebih besar, namun sangat jarang apabila molekul tersebut dapat dipecah dengan sempurna. Ketika kita sedang makan, hati bisa menarik simpanan glikogen yang ada untuk membuat glukosa dalam darah atau bekerja sama dengan ginjal untuk dapat mengkonversi metabolit non-karbohidrat. Salah satunya yaitu laktat, asam amino serta gliserol menjadi glukosa. Proses yang terjadi dimulai dengan molekul glukosa serta akan diakhiri dengan terbentuknya asam laktat. Reaksi yang berlangsung dibedakan menjadi 2 fase, yaitu pada fase pertama glukosa akan diubah menjadi trifosfat melalui proses fosforilase. Sedangkan untuk fase kedua akan dimulai melalui proses oksidasi triosa fosfat sampai terbentuk asam laktat.
Kedua fase ini berbeda pada aspek energi yang berkaitan dengan reaksi pada kedua fase tersebut. Kesimpulan, glikogenesis dan glikogenolisis adalah proses yang dilakukan tubuh untuk mempertahankan kadar glukosa atau gula darah dalam jumlah normal. Ketiga proses ini dikendalikan oleh sekresi hormon tertentu di dalam tubuh. Itulah tadi materi tentang glikogenesis.